Pak Master Teologi, fokus Pak. Ah, Apakah firman menjadi manusia dan manusia itu adalah Tuhan? oke. Berat sih ya. Oh berat, Yang oleh berat Roh Pak. Kudus, pikiran Iya. kita tidak pikiran Iya, selangkangan. coba. Nah, Coba. pikiran kita betul-betul pikiran Sabar. yang Coba di ilahi situ. begitu. Iya, Jadi, dengar ki dulu. ya. Dengar ki dulu, sabar. Jangan maki emosi. Di situ kan ada susunya di apa? Coba jujur. Kita butuh kejujuran. Ya katakannya. Susunya di Nah, apa? tergantung dari pemesan. Susunya mau di apa? Pemesan. Begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendeta sampaikan itu. Ya, biasa menyampaikan firman Tuhan seperti itulah. Seperti berdakwah seperti itu. Oh. Iya, iya, iya. Yang penting Pak Pendeta kasih kabarkan dengan baik lah ya. Tapi apa yang Pak Pendeta sampaikan itu Pak Pendeta tidak meyakini kan? Tidaklah. Hah? Tidak. Hanya Tidak. sebatas Jadi Pak Pendeta ini dia yang penting dapat uang saja, tapi yang dia sampaikan itu dia tidak meyakini. Dia menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak menuhankan Yesus. Benar tidak? Betul. Iya, Pak Pendeta ini jujur. Beliau ini jujur sekali. Dengar itu teman-teman yang Kristen di bawah. Ini pendeta jujur. Jadi besok-besok kalau dia mampir ke gereja, jangan kalian pukul dia. Iya, Pak Pendeta ini apa yang dia sampaikan dia tidak percaya. Yang penting Pak Pendeta, bukan karena oh itu juga sih. bukan. Kalau bukan ini bagaimana? Anda pikir dari Jakarta ke Toli-Toli itu Anda naik perahu? Anda bisa bayar tiket pesawat pakai Yohanes 1 nomor 1, tidak bisa kan? Tak butuh ini. Tapi dapat ini jujur. Saya suka sama pendeta ini teman-teman karena beliau ini jujur. Anda sudah pelayanan berapa gereja di Toli-Toli? Sudah 2 gereja, tapi 2 gereja. Ini jujur ya. Ya katakannya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari CRK. Oke. Saya tanya sama Anda. Sudah satu gereja itu biasa dikasih berapa? saya tidak mengharapkan ini. Terus kalau Anda dari Jakarta pergi ke Toli-Toli sana mereka kirim melalui JNT. Kalau tidak pakai ini. Pribadi, pakai begini pribadi. Oh, pribadi. Ini itu Saya kan dibutuhkan Pak Pendeta. Ini itu dibutuhkan. Kalau Anda mengatakan Anda tidak pakai ini, Anda cuma pelayanan tidak pakai ini, berarti Anda dari Jakarta ke Toli-Toli itu Anda dibungkus di dos begitu baru dikirim pakai JNT begitu. Packing kayu. Semua butuh ini Pak Pendeta, namanya pelayanan itu butuh ini, begitu. kalau ada pun kasih ya puji Tuhan. Kalau Nah nggak kan ada ya berarti berharap juga kan? Gitu Pak Pendeta. ada yang ngasih ya kasih gitu. Bang. Rencana Kalau berapa enggak ya hari di sana Pak Pendeta? Rabu di Toli-Toli. Iya, rencana berapa hari di sana? Rabu. Oh, sampai Hari Rabu. Rabu. Ada misi permutadan apa tidak? Tidak ya? Enggak. Oh iya. Ya. Iya kan Aman, saya aman. tanya. Iya kan saya tanya kan. Saya sebagai Islam kan saya tanya. Tapi Pak Pendeta ini jujur loh teman-teman. Beliau ini jujur. Makanya kenapa saya itu jarang sekali berdiskusi sama beliau ini karena beliau jujur. Saya paling senang pendeta-pendeta yang jujur. Itu ibaratnya kita kawan lama. Bahkan kita pernah satu komal dengan beliau ini. Itu yang Kristen-Kristen beliau hajar sendiri. Benar tidak Pak Pendeta? Betul itu. Karena mereka tidak jujur. Begitu. Kalau Pak Pendeta ini jujur. Dia jujur. Apa yang dia sampaikan tapi dia tidak imani. Dia menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan tapi dia tidak percaya. Benar kan? Itu sudah. Benar kan? Iya sudah. Itu sudah. Nah itu. Ini pendeta ini bagaimana ya? Ibarat kalau barang itu barang antik begitu susah ditebak pendeta ini.
Karena Ah, kenapa? Karena dia ini adalah pengikut Yesus yang sejati. Orang-orang seperti ini. Begitu. Makanya saya support dia. Cuman dia belum ada kemampuan mau menjelaskan jujur kepada jemaat bahwa Yesus bukan Tuhan. Begitu. Dia sudah jujur sama saya. Saya tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi saya memberitakan Bible itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus saya tanya, kenapa Pak Pendeta? Saya belum ada keberanian untuk jujur kepada jemaat. Benar tidak? bukannya nggak berani kan, orang Kristen kan percaya bahwasanya dia itu sebagai Tuhan gitu loh. Hmm. Ya, kalau saya menyangkal itu bisa digeruduk saya nanti. Iya, makanya itu kan Anda belum berani mengatakan, makanya saya bilang sama Anda pelan-pelan dulu, kan? Benar tidak? Iya sudah. Makasih, Iya. Mawar. Benar tidak? Iya. Tuh. Inilah pendeta jujur, teman-teman. Baik beliau ini. Cuma ndak habis napas kak, kita berdua begini terus. Bukalah masker itu. Saya- Nah, begitu. Sampai besar saya punya baju nih. Terus sekarang sekarang di gereja mana lagi nih? Rencana? Masih toli-toli? Enggak, aku mau healing-healing dulu. Baru hari Rabu balik. Hmm. Hari Rabu Ntar balik. minggu depan apa kata main ke Pasar Lobeding boleh nggak? Kenapa? Aku minggu depan mau ke Jakarta main ke Pasar Loding aja boleh lah. Serius ini. Serius Ya, ini Pak serius. Pendeta? Hah? Di Rabu depan. Rabu depan. Rabu depan. Aku mainnya di Bekasi sih. Ada Pak Pendeta di keponakan. Bekasi ya? Kalau mau ke Jakarta nggak apa-apa. Naik KRL kan murah meriah itu. Iya, iya, boleh, 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 boleh. Nah, Tapi saya lihat dulu Pak Pendeta ya, soalnya saya sudah mau balik, sudah kangen istri. wah gitu. Iya, iya. Boleh, boleh. Tapi Lama Pak aja. Pendeta, tapi Pak Pendeta waktu di Pak Pendeta waktu di apa? Di gereja itu Pak Pendeta memberitakan begitu tidak ada rasa hati bersalah kah? Pak Pendeta memberitakan kebohongan kepada mereka ini. Harusnya sih ada ya Bang ya. Harusnya ada. Iya, Ya, iya. begitu. Terus Gitu ya. Namanya undangannya kan ya. Ya jalanin aja. Kalau mau jujur nanti susah. Susah menyernanya nanti. bukankah Yesus mengatakan apa? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Iya, betul itu. Terus kenapa Pak Pendeta berbohong? Oh, kalau di masjid tidak boleh, betul. Kalau di gereja boleh kan? Harusnya tidak boleh. Harusnya nggak Oh, boleh. harusnya tidak boleh. Seperti Tapi itu sejarah kan. berbohong dalam segala hal. Hah? Ya, kalau kebohongan buat kebaikan sih nggak masalah sih ya. Oh, kalau kebaikan nggak masalah, betul teman-teman. Betul. Buat yang lainnya ya janganlah. Tapi apa? Berita apa yang Pak Pendeta mengatakan bahwa berita kalau untuk kebaikan itu tidak masalah itu. Sementara Pak Pendeta memberitakan ini bukan kebaikan tetapi kemungkaran. Karena Pak Pendeta mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara Pak Pendeta sendiri mengkaji bahwa Yesus bukan Tuhan. Coba. Harusnya sih ya, harusnya sih terbuka sih. Harusnya. Iya, harusnya terbuka. Tapi karena mungkin faktor dilema ya Pak Pendeta ya. Enggak juga. Faktor dilema mungkin ya. Kan menyampaikan apa kebenaran yang asli, tapi berhubung nanti Tapi Iya, kalau apa? tapi kalau seandainya nih, tapi kalau
seandainya kalau ada yang mendukung Pak Pendeta kan, ada yang mendukung Pak Pendeta, Pak Pendeta kan suka dipakai di gereja-gereja. Terus mereka mengatakan bahwa Pak Pendeta harus memberitakan yang sebenarnya. Tetapi kalau Pak Pendeta memberitakan yang sebenarnya itu kan dia punya resiko. Faktor pertama itu kan akan nanti tidak diundang ke gereja-gereja kan, tidak dapat pelayanan lagi kan. Apalagi sekarang saya ditunjuk PGI untuk buat acara KKR gitu. Oh, sekarang ditunjuk oleh PGI, Persatuan Gereja Indonesia, menunjuk Anda sebagai salah satu koordinator KKR ya. Iyo, Hmm. Di Toli-Toli gereja apa pelayanan di situ? nah, gereja kecil, nggak besar Oh, sekali. iya maksudnya namanya gereja apa? Gereja Markus, gereja Matius apa? Nah, gereja Injil. Oh, gereja Injil. Injil itu kan kabar baik. Ini Pak Pendeta memberikan kabar dusta. Coba bagaimana bisa usul gantilah gereja Bibel lah. Masa gereja Injil? Injil itu kabar baik. Sementara Pak Pendeta memberitakan kabar dusta. Anda masuk Pak Pendeta. Coba. Tapi bagaimana ini saya tanya jujur sama Pak Pendeta ya. Ini dari hati ke hati. Kita berdua ini kan sudah kawan lama Pak Pendeta. Saya pengen tanya sebagai Anda seorang pendeta lulusan dari apa? Master Teologi, MTH. Saya mau tanya sama Anda nih. Ketika Anda memberitakan di dalam gereja bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi Anda tidak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, perasaan Anda itu merasa bersalah apa tidak? Ini jujur. Kita buka-bukaan saja. Mana ya? Bingung juga. Bingung. Tapi ada rasa-rasa dilema begitu apa tidak? Ya ada sih ya. Sedikit ada. Terus, buat apa Anda melakukan semua itu? Apakah faktor ekonomi atau apa? Coba bilang sama saya, Pak Pendeta. Jujur sama saya ini kawan Anda. Apakah faktor ekonomi? Kalau insya Allah, kalau memang saya ini ada rezeki, saya tidak akan bantu. Coba Anda ceritakan sama saya. Kalau masalah ekonomi aman dah bang. Masalah ekonomi aman. Terus apa yang kenapa Anda lakukan seperti itu? Kalau Anda sudah tahu bahwa itu adalah satu kebodohan. Ya begitulah. Gak bisa berkata-kata. Oh, tidak bisa berkata-kata. Mungkin ada internal pribadi ya, yang tidak bisa diceritakan dengan mulut, hanya bisa diceritakan melalui isi hati ya. Betul. Siap. Yang penting Pak Pendeta sehat-sehat. Saya doakan Pak Pendeta, semoga Pak Pendeta diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dibimbing oleh Roh Kudus, dan diberikan kasih karunia Tuhan dari Tuhannya Yesus. Amin. Amin. Begitu juga saya dengan Bang Loding ya. Sehat selalu ya bang ya. Cuma ndak ada Kristen yang kita mau bantai nih. Standby dulu, kita cari Kristen dulu Pak Pendeta. Kita bantai. Jadi Pak Pendeta ini kalau di gereja, dia memberitakan Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau di Komal, dia bantai Oten ulang. Silakan. Selanjutnya. Udah batok lagi. Ya coba kita sambut Mr. Fans. Halo Mr. Fans. Ya, shalom. Ya. Nah, Mr. Ya. Fan, kalau boleh dibuka kameranya Pak Mr. Fan. Di sini juga ada MTH, beliau seorang pendeta karena saya tahu beliau, saya kenal beliau. Nah, jadi Ya. beliau punya dilema yang mungkin Bapak sudah dengar tadi, mungkin Bapak mau bincang-bincang sedikit sama beliau. Pak Pendeta, tunjukkan wajahmu Pak Pendeta. Silakan. Ntar mau ambil minum. Oh, sabar beliau ambil minum. Bagaimana tanggapan Anda tentang beliau ini, Pak Pendeta? Beliau ini Enggak, sudah saya- batuk-batuk. Pak Mr. Fans, pelan-pelan saja Pak. Beliau ini sudah batuk-batuk. Mungkin sisa tunggu 1-2 hari lagi. Silakan.
Bapak sehat selalu, Bapak Mr. Fans ya. Bapak selalu sehat. Amin, amin. Semoga diberikan kasih karunia Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, dan Amin. tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Pak Pendeta bagaimana ya Pak Pendeta? Coba Anda bicara dengan beliau. Kayaknya beliau tidak setuju dengan statement Anda tadi itu. Silakan. Iya, saya mau bicara ini. Iya. Iya. Jadi kronologis Tuhan datang ke dunia itu akibat karena dosa manusia. Karena dosa manusia itu, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Oh, ini bagus sahabat. Saya catat. Ini bagus ini ilmunya. Iya, oke. Silakan Pak. Jadi manusia Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, walaupun segudang Gudang garam. perbuatan baik tidak mungkin. Oke. Ya, tidak mungkin itu. Mustahil lah begitu. Iya, siap. Nah, oleh sebab itu maka Tuhan sendiri yang datang ke dunia, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia. Oh, betul. Berarti di Yohanes 1:14 Pak Bapak ya, firman itu Ya. telah menjadi. Masya Allah, itu Pak Pendeta. Gitu. Ya, jadi karena Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia, itu misinya itu untuk penebusan dosa. Oh, Kalau tidak, ngapain dia datang ke dalam dunia? betul Begitu. betul juga. Gimana itu Pak Pendeta Master Teologi? Bukan betul, benar. Bukan betul, benar. Ya. Oh, benar juga, benar. Coba Pak Pendeta Teologi, bagaimana tanggapan Anda? Apakah yang disampaikan Bapak Pendeta Mr. Fans ini benar? Oh, salah kata. Betul itu bang. Oh, betul. Punya bang. Berarti betul, sepakat ini, ya, sepakat ini. Berarti judulnya itu salah dong. Masa Oten bingung dengan bebelnya? Salah itu. Oke, betul, Bapak tidak bingung, boleh kita buktikan. Tidak bingung. Oke, coba Bapak baca Yohanes 14 nomor 1. Soalnya 3 pendeta saya suruh baca ini, 2 pendeta lari ke hutan, Pak. 1 pendeta baru ketemu. Yohanes 14 nomor 1. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Itu judul perikopnya Rumah Bapa. Iya, rumah Bapak. Masa rumah kebun? Iya. Rumah Bapak lah. Ya. Saya baca ya. Iya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, bukan Allah ya. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ku ini huruf besar. Nah, ada berapa situ yang harus kita percaya? 2. 2. Pribadi. Yang mana Tuhan? Dua Oke, pribadi ya. Oke, yang Dua mana pribadi. Tuhan langit dan bumi? Ya. Dua-duanya. Tuh Pak Master, Tuhannya 2, betul Pak Master? Pak 2 secara Pendeta, pribadi, 2 Tuhan. bukan Tuhannya 2, secara pribadi 2. Iya, sabar. Iya, kita kasih tanggapan dia karena Bukan beliau juga hanya pendeta. 2, tapi 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, 3. Tadi 1 3. terlambat. Ya. Silakan. Ya, oke, kita kasih waktu. Kita ganti-gantian dulu. Silakan Pak Pendeta Master Teologi. Katanya 3, silakan. 3 kalau 3 menjadi 1 ya Pak. Ya, 3. Bukan menjadi 1. Salah lagi. Salah Pak Bukan Pendeta. menjadi 1. Berarti itu menjadi 1 berarti sebelumnya ada. Ini kan sudah memang ada sebelumnya. Bukan Iya, menjadi. ini sudah memang Kata-kata ada menjadi itu. sebelumnya. Coba Iya. silakan. Gitu. Nah, kalau saya baca Alkitab itu ketiganya itu adalah pribadi yang sama gitu. Sama kata Bapak, 3 jadi 1. Hakikat yang sama, pribadi yang berbeda. Oh, beda katanya Pak Master. Bagaimana ini? Hakikatnya Tuhan 1, pribadinya 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tuh bagaimana Pak Pendeta? 3 katanya, coba. Iya, kalau saya pribadi sih ketiganya Jangan berdasarkan pribadi, berdasarkan Alkitab.
Jangan, tidak boleh pribadi, mesti harus Bible, betul kata Bapak Mr. Fans. Karena kita berbicara agama berarti kita berbicara harus melalui apa kan Pak? Harus melalui Bible Iya, kan? masa Iya, Bapak. masa Saya yang, pribadi. iya saya yang Islam saja ada Pak. Ada saya itu. Karena Terjemahannya cintanya saya. terjemahan lai toh? Kenapa? Terjemahan lai itu kan? Iya ini saya yang pakai LAI, Bapak pakai apa? ILT Ah kan? ya, sama. Sama. Jadi, Alkitab itu adalah buku yang paling terlaris di dunia. Tidak ada yang kalahkan. Tapi dia ini lain dia yang atas. Kenapa lain? Coba Pak Pendeta ngomong lah Pak Pendeta. Anda ini bagaimana dari tadi Anda berapi-api datang Pak Fans, Anda mulai. Jangan-jangan Anda pendeta paslu ini, bukan pendeta tapi pendoti. Coba Pak Pendeta, kasihlah kisi-kisi sedikit sama Pak Fans ini. Kita di sini belajar semua ya. Kita tidak berdebat, kita kita sepakat belajar. atau tidak sepakat, kita saling toleransi, saling menghargai. Kita di sini belajar. Metode kita belajar. Begitu. Silakan Ya. Pak Pendeta. Kalau Silakan kita, coba kita berikan kalau waktu kita kepada mau begini. Kita berikan waktu kepada Pak Pendeta Master dulu mungkin 1 menit, setelah itu Bapak, setelah itu saya. Oke? Biar kita bertiga dapat ilmu nih. Ya? Ya, silakan, Oke. Pak Silakan Pendeta. Pak Pendeta. Jelaskan bagaimana tentang ketuhanan itu Pak Pendeta. Silakan. Yang di Yohanes Bukan ini, 14 biarkan tadi di itu atas ayat dulu, 1. Pak. Di atas dulu. Yohanes Biar- 14 ayat 1. Yang Iya, fokusnya Yohanes kita 14 tadi. Iya, Yohanes 14 ayat 1. Coba Pak Pendeta jelaskan dulu. Kita masing-masing jelaskan. Silakan. Yohanes 14 ayat 1 ya. Iya. Kalau kita tato juga situ untuk ketuhanannya itu ada kata-kata menjelma ya kalau nggak salah ya. Bentar, saya buka menjelma? dulu biar nggak salah. Tidak ada kata menjelma situ. Iblis itu Pada menjelma. mulanya ya. Seperti film Indosiar. Pada mulanya, Nggak, sorry, pada Fokus mulanya. di ayat 1-nya, Pak. Yohanes 14. Bentar, Tidak ada kita pada dulu ya. mulanya situ. Bentar, saya buka Alkitab dulu ya, sabar ya. Iya, buka Alkitab. Ini bagus pendeta. Tapi kasih tunjuk Anda punya, aduh pendeta ini. Masa saya juga begini? Saya juga begini. Bapak juga begitu kalau begitu. Bentar. Lagi Nah, cari HP-nya itu diletakkan di meja. Iya. Diletakkan di meja HP itu. Jadi menghadap ke atas dia. ya lagi cari buku bentar. Buku Alkitab saya bentar. Alkitab dia bilang buku, Pak. Tuh. Jadi satu tangan pegang HP, satu tangan pegang Alkitab. Iya. Ya, jangan sama-sama. Benar, Bapak Fens ini bagus. Dia punya pembawaan ini. Saya rasa Bapak Fens ini seorang pendeta yang menyamar ini. Saya rasa nih. Biasa pendeta-pendeta itu kan mereka selalu merendahkan kan. Bukan pendeta saya tapi penyanyi menciptakan lagu. Oh, menciptakan lagu. Wih, luar biasa nih. Iya. Ini pendeta, Lagu-lagu ini yang penyanyi. yang ada dalam ayat firman Tuhan, ayat Alkitab. Oh, ya. Nanti sebentar Bapak Bisa nyanyiin dilihat. satu lagu untuk dia di atas. Bisa Silakan, dilihat Pak Pendeta di Master. PT saya ada. Oke, siap. Saya bawakan sebuah lagu Sabar sebentar. tunggu dia dulu, sabar dulu. Pagi-pagi emang kita mau ibadah pagi. Kalau kita ada ibadah pagi boleh, yang penting ada berkat-berkat kan. Iyalah. Pak Pendeta, dia ini biasa begitu Pak. Dia ini kalau suruh cari ayat itu seperti cari nafkah, lama sekali. Yohanes 14:1. Pak Master teologi. Mungkin dia pakai ilmu siput itu, lambat. Master. Kalau dia master, Dia bilang dia ambil Alkitab tadi, dia ambil Bible tadi. Kita tunggu. dia kan master. Ya Tapi toh? Bapak, berarti Yesus itu Tuhan ya Pak? Iya. Dia maksudnya tadi itu dia master toh, yang Bapak itu tadi. Iya, dia MTH, dia Master. Dia lagi ada pelayanan di Palu. Mereka lagi apa?
KKN di Palu di Oh begitu. Kalau saya mister. Mister. Luar biasa, Mister sama Master. Kita lihat siapa yang berilmu, teman-teman. Karena saya metodenya saya belajar loh, serius. Saya sampai ada ini, saya pegang pena nih, Pak. Saya belajar, saya catat. Saya Pakai catat. stabilo toh? Iya, saya catat kan. Ya, Gitu. jadi ditandai itu Alkitab boleh di stabilo ditandai itu yang Nah, itu yang makanya apa saya namanya, belajar yang kan. penting. Gitu. Kalau ini Itu Mister, markas berapa? kalau ini Master, ini Mister, ini Monster. Markas berapa tadi? Bukan masker. Jangan masker. Iya, silakan Pak Master Teologi. Itu apa ya? Di apa? Di Matius apa? Yohanes 14 nomor 1. Yohanes. Yohanes Kita 14. pelan-pelan. Yohanes 14. 14. Ayat 1. Judulnya Rumah Bapa. Ya. Ayat 1, Pak. Siapa Ya. bilang judul rumah tangga? Janganlah gelisah hatimu. Percaya Hmm. Hmm. udah. Itu kan isinya. Coba Bapak punya suara itu kasih besar. Kok seperti orang yang mau sisa-sisa hidup terakhir begitu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes 14:1. Anda terangkan itu bagaimana? Silakan. Ya, di sini dijelaskan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Berarti di sini ada dua narasumber ya. Dua narasumber, Pak. Dua narasumber, yang pertama percaya kepada Tuhan, kepada Elohim ya kan. Saya Iya. pakai terjemahan ILT ya. Saya pakai terjemahan ILT. Dan di rumah Elohim lah percaya juga kepada kepada Tuhan dan kepada anak. Di sini disebut Iya, kepada ada dua anak. narasumber di situ, Bapak. Intinya di situ ada dua narasumber. Yang mana yang Tuhan langit dan bumi, Bapak Monster? Pak Teologi, yang mana yang Tuhan langit dan bumi? Yang mana tuh langit dan bumi itu kepada percaya percayalah kepada Elohim. Yang Elohim itu Elohim. bumi. Berarti di Tuhan, situ ya. berarti di situ ada satu Tuhan apa dua Tuhan? Kalau di sini saya baca sih dua. Berarti Tuhan dua. Harusnya satu di sini. Tapi di sini Harus jadi menyebut coba anak. Bang Fans kasih terangkan dulu. Harusnya Jadi anak. ini baterai lobet. Ini Silakan Pak. soalnya anak soalnya. Ya kalau kita melihat di pembacaan ini tadi, kita simak baik-baik ya. Simak baik-baik. Oh. Mungkin saya bisa ya. Bagaimana caranya kamera? Balik. Nggak usah maki balik kamera, nggak apa-apa Ji. Ada kah pegang kitab, ada kah pegang Bible masing-masing. Ya, kan? ya, ya, ya. Di sini. Jadi di situ dikatakan bahwa percayalah kepada Allah. Itu kan Allah kan Tuhan ya. Yuk. Percaya jugalah kepadaku. Ku di situ huruf besar. Ku itu menggambarkan kalau huruf besar itu adalah Tuhan, bukan kepada manusia. Yuk. Jadi di sini ada satu Tuhan tapi dua pribadi, menggambarkan dua pribadi, yaitu Allah dan Yesus sendiri. Yesus adalah firman Allah, begitu. Oh. Ya, firmannya Allah. Firmannya Allah kan itu kan melekat pada Allah itu sendiri yang keluar dari Sang Bapa begitu. Jadi dia sebetulnya satu hakikat. Nah, Gitu ya. kalau kita mau lihat
pada saat di mana ketiga-tiganya ada, kita buka ayat pada saat Yesus dibaptis. Pada saat Yesus dibaptis, Baptis. Baptis. Sorry, Ya. baptis. ketika Yesus dibaptis, ya, ketika Yesus dibaptis, maka turunlah itu Roh Hujan. Kudus hingga Oh, Roh Kudus. yang berupa burung merpati. Burung merpati. Ah, Ya, betul. berupa burung merpati. Kemudian setelah itu ada suara dari surga. Inilah anakku yang aku kasihi. Nah, kepadanya inilah aku anakku yang kasih, kepadanya aku berkenan. Di situ ada ketiga-tiganya, Iya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dia timbul pertanyaan di sini, Pak. Biasanya orang itu timbul pertanyaan di sini. Tanya begini. Ya. Tuhan Bapa yang mana? A. Yesus yang dibaptis Yohanes. B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. Atau D. Tiga-tiganya. Kalau dia Bapa, suara yang dari langit. Jadi Bapa yang Tuhan. Ya, setuju. Semuanya Tuhan, semuanya Oh, Tuhan. semua, Tadi kan ini kan Pak. huruf besar. Huruf besar ini Ini dia ketahui, Pak. Silakan. Tuhan itu satu hakikat. Ya, satu hakikat. Dan Tuhan itu punya firman. Dan firmannya itulah menjadi manusia. Kan begitu. Tuhan itu roh. Begitu. Jadi ini satu hakikat, tapi kita bisa membedakan. Tadi seperti burung merpati itu Roh Kudus. Tapi bukan berarti bahwa merpati Roh Kudus. Bukan. Hanya supaya membedakan antara Roh Kudus dengan firman dan Sang Bapa begitu. Silakan Pak Pendeta tanggapi. Bagaimana Pak Master? Jadi tiga-tiga Tuhan. Silakan. Jadi ada master, ada mister, ada masker. Ada master, ada mister, ada monster. Oh, saya kira masker. Monster. Silakan. Silakan Bapak Master tanggapi narasi Bapak Mister di bawah. Karena di sini kita belajar semua ya, kita belajar ya. Kita belajar sama-sama. Karena saya bersyukur bisa bertemu dengan kalian berdua karena saya akan dapat ilmu yang baik dari Bapak berdua. Terima kasih Pak ya. Silakan. Ya, memang kita baca di dalam kitab LAI itu ketiganya adalah suatu pribadi, ya kan? Suatu yang pribadi, kalau saya sebut itu suatu pribadi yang hakikat yang sama. Namun tujuannya cuma satu, yaitu kepada Tuhan, seperti itu. Kayaknya dia belum sarapan pagi dia nih. Coba kasih besar Iya, sedikit tahu suara. aja. Kasih besar sedikit suara biar Ya. Bapak di bawah juga dengar. Begitu, kasih besar Kamu sedikit suara. sarapan pagi yang bagus itu makan telur 2 biji. Oh iya. Ya, telur Coba 2 biji kasih sehat. jelas Sehat, sedikit. Bapak punya suara itu biar Bapak Master, Bapak Mister tanggapi narasi Anda begitu. Silakan. Ya, kalau di Alkitab kan 3 pribadi, ya kan. Ketiga pribadi itu semuanya itu bekerja, ya kan ya. Namun di dalam ketiga pribadi ini kalau saya petik itu ada cuman satu Tuhan yang disebut satu Tuhan yang betul-betul terpaut gitu ya. Tuhan yang Itu Esa, kepada- Tuhan yang Maha Esa. Ya, betul, kepada Allah Bapa, betul, kepada Tuhan yang Esa, ya. Coba saya coba dulu Pak Master nih. Pak Master. Nah, Master Teologi, ketika Yesus dibaptis di Sungai Jordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Pertanyaannya yang sama seperti Bapak Mister tadi. Ya. Tuhan Anda siapa? A. Yesus yang sedang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Jordan. B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. Atau D. Tiga-tiganya. Suara dari langit. Suara dari langit berarti ada berapa itu? 1 atau 3? 1. 1 Pak. Bapak ini bilang 3-3. Coba bagaimana ini Pak? Coba. Biar saya dapat ilmu begitu kan? Saya lagi. Iya, Bapak lagi. Oke. Ya, jadi kita harus memahami tentang Tuhan dulu, ya. Oke.
Ya, Tuhan itu punya firman. Ya, kan kita percaya kepada Tuhan, apanya yang kita percaya? Kan firman-Nya. Bagaimana kita mau tahu itu Tuhan kalau dia tidak berfirman? Maka firman-Nya itu yang kita taati. Nah, sedangkan Tuhan itu adalah roh, begitu. Nah, ini di sini apa ada 3? Kan tetap satu, yang Maha Esa namanya. Tetapi dia berfirman ya kepada kita. Di situ kan kita lihat, oh firman-Nya ada. Kemudian Tuhan ini adalah roh. Bukan 3, tapi bisa kita bedakan pribadinya begitu. Iya, iya, iya. Bagaimana? Paham Bapak? Pak Pendeta paham? Atau saya nyanyikan sebuah lagu dulu. Sabar dulu, ini orang belum paham. Bapak tambah menyanyi lagi. Paham. Oke, paham. Berarti- Oke, paham ya. Coba kita tes dia paham ya. Coba dia paham ya. Oke. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Nah, pertanyaan saya sama Bapak Master, siapa Tuhan Bapak? A. Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan. B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. Atau D. Tiga-tiganya. Kalau saya kepada Bapak, suara yang dari Kepada langit itu. Bapak. Terus yang 2 ekor ini, 2 ekor. Yang 2 ini Tuhan atau bukan? Kalau yang 2 itu, kalau menurut saya sih sebuah utusan seperti itu. Utusan, Pak. Coba silakan. Ya, jadi saya tanggapi nah. Iya. Ya, silakan. Berarti ya. kalau dia mengatakan seperti itu Bapak tidak punya firman. Oh, berarti Dan Bapak Bapak bisu itu- nanti ya. Kalau dia tidak punya firman ya. Dia bisu Iya, nanti. kalau dia seperti begitu tadi anggapannya. Kemudian Bapak itu kayak seperti batu, bukan roh begitu. Sedangkan Tuhan itu kan roh dia. Nah, dia datang waktu Yesus disalib. Yesus ini kan firman-nya Tuhan yang sudah menjadi manusia. Yang kita bisa lihat kan begitu. Dia dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Supaya orang Kristen mengikuti semua cara-cara seperti itu. Untuk menjadi Kristen harus dibaptis. Begitu. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Oke. Kudus. Apa maksud pembaptisan itu, Pak? Pak Mr. Fans. Maksud pembaptisan itu sama dengan dimateraikan. Ya, pembaptisan sebagai- itu apa maksudnya apa? Apa itu? Kenapa harus dibaptis? Supaya apa? Kan Yesus sudah mendahului itu supaya kita semuanya mengikut cara itu begitu. Iya, kita misalnya kalau saya masuk Kristen kan saya harus dibaptis kan? Dibaptis. Sebelum dibaptis dibina dulu, diberikan pengajaran. Kan Iya. ajarilah mereka toh. Oke, sudah diberikan dibina, sudah diberikan pengajaran, setelah itu baptis. Kenapa harus dibaptis? Supaya apa? Iya, sebagai tanda bahwa dia itu dimateraikan menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Oke, apakah Bapak Mr. Fans pengikut Yesus? Saya jadi murid Yesus. Oke, apa yang Anda ikuti dari Yesus? A. Perkataan, perbuatan, apa pengajaran, atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan? Oh, banyak. Satu saja, kalau ada satu baptis saya sekarang. Ketika Yesus itu diuji sama iblis, ya. Ini berikan contoh juga kepada kita. Sabar, ini Tuhan dicoba sama iblis. Iya, memang begitu. Bisa begitu. Sabar. Dia tidak terima Kan- ini, Pak Master. Sabar. Jadi ini itu pendeta di atas. Matius Matius. Iya, ini kan sabar. Matius. Iya, saya tahu ayatnya, tapi kita tanya dulu. Pak Pendeta. Ya, yang dicoba, yang iblis mencobai Yesus di padang gurun, apakah itu iblis mencobai Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Kalau saya Tuhan. Kalau menurut Bapak Tuhan, kalau saya bukan. Nah, ini sih nah. Coba saya ikut siapa coba. Coba selesaikan secara adat coba. Bagaimana? Silakan. Coba silakan. Saya sepakat sama Pak Master karena tidak mungkin Tuhan dicobai. Benar tidak Pak Master? Betul. Iya.
Ini mister bagaimana ini? Coba Pak Mister, silakan tanggapi apa Saya? yang Pak Master. Ya, Saya. Pak Mister, silakan Pak Mister. Oh ya, saya jelaskan nah. Ya. Yo. Jadi ketika Yesus dicobai di padang gurun, ini kan ada ayatnya, ada dalilnya, kan tidak mungkin kita ngarang. Jadi berdasarkan dalil, berdasarkan fakta yang terjadi, ya, bahwa Yesus itu dicobai oleh iblis, tetapi pada akhirnya kan iblis kan kalah. Nah, ini kan memberikan contoh pengajaran buat kita bahwa Bukan ketika masalah Anda Yesus, dicobai, Pak. Bukan masalah Yesus programnya apa belum apa masalahnya di sini bukan masalah Yesus yang dicobai di padang gurun. Apakah yang dicobai di padang gurun itu adalah Tuhan? Tuhan. Nah, Bapak bilang Tuhan, pendeta di atas bilang bukan Tuhan. Kalau saya masuk Kristen saya ikut siapa? Coba selesaikan dulu. Ya, saya jelaskan, nah. Saya Iya. jelaskan. Oke. Kan di sini bilang, lalu iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini iblis yang berbicara, nah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan memanatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, kemudian Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Nah, pada saat itu siapa yang dicobai? Yesus. Yesus mengaku Tuhan. Begitu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini kata Yesus sendiri. Ayat 7 coba lihat ayat 7. Silakan. Silakan Pak Master tanggapi. Ya, memang itu tertuju kepada Tuhan ya, tetapi kalau misalnya ya, kalau kita memakai secara logika kita ya, Bang Mr. Fan ya. Jangan pakai logika, pakai data. Oh, pakai data. Oke. Oh, berarti Pakai data, tidak bisa Bang, pakai katanya, Bang. akal, pakai data. Oh, iya betul. Silakan. Iya, pakai data. Masa pakai logika? Bagaimana caranya logika kita menjangkau akan firman Tuhan? Nggak bisa. Oke. Kalau pakai data, pakai firman, ya kalau seperti itu jawabannya, Bang Loading ya. Kalau kita pakai akal, harusnya beda lagi Kalau kita pakai akal, ya akalmu berbeda dengan akalnya Pak Loading. Dengan akalku berbeda tuh. Masa mau pakai akal? Kita harus pakai standar. Standar yang ada adalah firman Tuhan. Iya. Kalau kita pakai Nah, di sini Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sementara iblis saat itu dia mencobai Yesus. Berarti di sini kan Yesus adalah Tuhan Allah. iya. Kalau kita merujuk kepada data ya seperti itu ya, menjadi apa? Menjadi Tuhan ya. Sedangkan di dalam Kok menjadi data Tuhan? Bukan menjadi Tuhan, Pak. Memang dia sudah, kalau menjadi Tuhan, sebelumnya dia bukan Tuhan. ya, karena saya gini, Pak Mr. Fan ya, di dalam konteks lainnya bahwasanya dia juga Yesus sebagai utusan gitu loh. Iya, memang utusan. Kan utusan dari mana? Bukan dia kan utusan dari sorga. Utusan dari surga dia. Dia keluar dari sang Bapa. Begitu. Berarti dia itu firmannya gitu. Ya, firmannya Allah itu kan Kalau Yesus. kalau Bapak tidak berfirman, lantas firman itu sia-sia dong. Maksudnya? Kalau misalnya ketika Bapak itu tidak berfirman, ya kan? Loh, bagaimana caranya Bapak tidak berfirman sementara buktinya langit dan bumi itu diciptakan lewat firman-Nya. Nggak mungkin Iya. toh. Nggak mungkin. Itu Allah bisu. Iya.
Kan misalnya saja ya kan, jika Nggak pakai Allah tidak. misal, jangan pakai misal. Ini yang begitu nggak boleh pakai misal. Masa sih pakai Oke, oke, misal-misal oke, segala? oke. Berarti Anda percayalah Bapak itu sebagai Tuhan ya? Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa. Memang banyak orang tidak paham Bukan, ini. Banyak bukan orang yang satu tidak Bang. paham. Jadi ini Allah, ya. Hmm, Allah itu hmm, punya firman dan dia adalah roh begitu. hmm. Nah, Allah secara umumnya itu adalah disebut Bapa, sedangkan firman-Nya itu disebut anak dan rohnya itu adalah Roh Kudus. Satu aja kok, tidak bukan tiga. Satu. Oke, jika satu, berarti Anda percaya bahwasanya ketiganya itu adalah suatu Esa. pribadi Allah, ya kan? Satu keesaan. Nah, kalau punya keesaannya, berarti di mereka itu ketiganya itu punya kuasa ya kan? Kan dia kan Allah. Kalau iya, Jadi begini, Bapa itu Bapa hmm, itu adalah tujuan kita, tujuannya kita. ya, Nah, sedangkan Yesus itu jalan menuju tujuan, dia adalah jalan menuju tujuan. Sedangkan Roh nah, Kudus itulah penuntun, ya, penuntun. Walaupun sudah ada jalan, kalau tidak ada yang tuntun kita, itu kita tidak akan sampai kepada Bapa. Begitu. ya, berarti Roh Kudus dan Yesus itu adalah penuntun, ya, Pribadi yang kedua dan yang ketiga. Pribadi pertama adalah Bapa, pribadi kedua Yesus, pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Yesus adalah jalan. Kan Yesus sendiri yang bilang, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kata Yesus. Berarti dia adalah jalan. jalan, oke. Nah, untuk menuntun kepada jalan itu, supaya Hmm, kita bisa berjalan dengan baik, ada tuntunan Roh Kudus. Makanya selalu kita, kalau kita baca Alkitab, kita harus minta pertolongan Roh Kudus supaya dia menuntun kita, dia buka pikiran kita untuk memahami tentang Tuhan. oke, oke. Gimana Bang Loading? Udah menghilang Bang Loading? Monitor Bang Loading? Bang Loading itu dia pergi sarapan. Oh, sarapan. Oke, oke, oke. Kalau Oh, di Palu kalau Bapak ini, Pak. iyo di Pak Master toli-toli. ini di Palu ya? Iyo di toli-toli. Oh, Toli-Toli. Oh iya. Orang Toli-Toli memang Sudah. ya? Sabar, Asli sabar. ya? Sabar, ini Enggak, jangan dulu. Jangan, ini bukan enggak. masalah tori-tori. Tadi Sudah aman nih, sudah akur. Sudah Sudah bisa. aman-aman. Jadi aman, sudah bisa aman, aman. dibawakan sebuah lagu. Sabar Ki dulu. Aman, aman. Ini Tuhan belum selesai, mau lagu Ki mau bawa. Oke, aman. Jadi Pak Memang Master, saya oke. keluarganya Pak Sabarudin, keluarganya Pak Sabarudin, makanya Oke. sabar terus. Iya, oke, sabar. Ini sudah Oh, aman ya. Kita uji teman-temannya karena ini netizen bilang uji, jadi kita uji. Coba Bapak Master baca Yohanes 1. Tadi kan Yohanes 14:1. Nah, ini Ternyata yang ada selisih. Yohanes Sabar. 14 Iya, sabar dulu. Yohanes 4 ayat 1 tadi, Matius ya? Sabar dulu Pak, sabar dulu. Enggak, Kan kita tadi, clearkan dulu. Yohanes tadi 14 ayat 1 clear toh? iya Yohanes clear 14 sudah. ayat 1 sudah clear kan, sudah akur kan berdua kan? Clear. Bapak sudah clear, Aman. Pak Master clear? aman, aman, aman. Oke, aman. Clear. Nah, tadi kan Yohanes 14:1. Sekarang kita kasih balik ulang Yohanes 1:14. Coba Pak Master baca Yohanes 1:14. Bentar, Yohanes. Satu-satu ya Pak, Pak Mr. Fans sabar dulu, biarkan Pak Master dulu. Coba. Yohanes 1 ayat 14. Hmm. Bentar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Tuhan, yaitu
kemuliaan yang diberikan kepada Tuhan. Seperti itu Bang Lodi. Oke. Firman itu telah menjadi. Masih ada lanjutannya sebagai. Sabar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ada kata diberikan di situ. Nah, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Oke, Pak Master, siapa yang memberi? Bapak, Tuhan sendiri. Bapak. Yang menerima siapa? Yang menerima anak. Iya, yang mana sendiri. Tuhan? Yang mana Tuhan? Bapak Tuhan. Berarti anak bukan Tuhan. Memberikan firman tuh. Saya nggak bisa ngucap. Nah, bagaimana tuh Pak? Katanya sudah akur. Nah, tadi 14.1 berkelahi, ini 1:14 berkelahi lagi. Pak Master ini, Pak Master ini tidak konsisten dia. Iya. Dia tidak konsisten. Jadi di dalam Alkitab kita harus konsisten. Iya. Dan itu ada pengertiannya. Nah, firman itu kan, firman Tuhan itu kan, siapa itu firman? Apakah dia bukan Tuhan? Firman itu ucapan. Iya, maksudnya apakah dia bukan Tuhan? Firman itu perkataan. Iya, maksudnya dia Tuhan atau bukan? Sebagai penyampai. Loh, pertanyaanku bukan begitu. Jadi firman itu adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Itu saja jawabannya. Oh, firman itu ada Tuhan atau bukan? Kalau saya, menurut saya firman itu Tuhan. Nah, itu firman itu Tuhan. Oke. Jadi kita harus konsisten. Betul, harus konsisten Pak Master. Iya. Oke. Jangan bilang tadi bukan Tuhan. Oke, kita uji Pak ya, kita uji dia. Dia biasa kita uji dia. Oke, sabar. Firman itu Tuhan, betul Pak Master? Yo. Oke, firman telah menjadi apa? Firman telah menjadi manusia. Nah, apakah manusia itu Tuhan? Ciptaan kalau manusia itu. Oh, ciptaan, bukan Tuhan. Nah, itu kan. Tuh bagaimana tuh Bapak? Coba. Saya jelaskan. Iya, jelaskan. Jadi kita itu pertama kita harus konsisten. Jangan kita terjebak dengan permainan kata-kata. Iya. Jadi tetap firman itu adalah Tuhan. Kemudian menjadi manusia. Firmannya tetap tidak berubah. Dia tetap Tuhan. Dan dia menambahkan kodratnya menjadi manusia. Begitu. Sabar, saya potong. Pak Dia Master. di antara kita. Dan Pak kita Mister. telah melihat kemuliaannya. Pak Mister, Anda mengatakan bahwa dia menambah kodrat manusia. Yang tertulis itu menambah apa menjadi? Jam 8. Artinya menjadi itu kan bukan berarti bahwa ketuhanannya hilang. Tidak. Bentar. Di mana di sini bilang ketuhanannya hilang? Aja. Kata Pak Master. Ya. Tadi kan dia bilang firman itu Tuhan, begitu. Iya, setelah itu firman menjadi manusia, dia bilang manusia itu ciptaan. Kata-kata yuk. Oke. Artinya bahwa kemanusiaannya itu adalah ciptaan, tapi kan tetap ada firmannya di situ. Belanja. Begitu. Seperti misalnya, coba tanya dia, paham apa tidak? Tanya ini di atas. saya tahu juga kalau master itu. Kalau mister dia paham. Pak Master. Pak Master. Saya yang master. Sorry. Oh iya Pak Master. Oh iya Master. Master. Oke. Anda Mister. Oke, Pak Master. Apakah tabale. Dia yang master. Iya. Apakah firman menjadi manusia, Pak Master? Pak Master Teologi, fokus Pak. Apakah firman menjadi manusia dan manusia itu adalah Tuhan? Oke. Berat sih ya. Oh berat Pak. Iya, karena gini, di sisi lain dia mengatakan bahasanya dia itu sebagai Tuhan, ya kan? Di sisi lain saya tidak gitu.
Berarti dia Tuhan lah ya, Tuhan manusia. Jadi mungkin bisa saya disebut jelaskan seperti sedikit, itu. Nak. Coba Ya, kita silakan, mipale silakan. kita Jadi mipale saya Mister jelaskan sedikit. Mister Fans, kita mipale kasih jelaskan ki bye-bye sama dia biar na paham Iya. Kak. Ya, jadi Ya, lanjut. ketika sebelum jadi manusia, Yesus adalah Firman. Ini anunya nih awalnya kita lihatnya, awalnya. Yo. Dan ketika Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, dia lahir menjadi manusia, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kandung dia. Dan ketika dia lahir, diberilah dia nama Yesus. Makanya dipanggil Tuhan Yesus. Jadi Yesusnya itu nama manusianya, Tuhannya itu adalah Firman. Jadi dia ini ada duinatur di situ, dua menunggal yang ada di dalam diri Yesus. Dia adalah ilahi dan dia adalah manusia. Berarti Anda percaya bahwasannya Yesus itu sendiri bahwasannya dia itu sebagai Tuhan ya Pak ya? Loh, tadi kan sudah sepakat Firman itu adalah Tuhan. Jadi itu kita harus continuous, konsisten. Jangan berubah-berubah. Oke. Dan Yesus itu adalah Firman yang hidup. Firman Tuhan yang hidup. Bisa bergerak kemana saja. Jadi dia hidup dia. Jadi Firman itu adalah Tuhan. Iya. Dan tadi kan kita sudah sepakat, kita bukan sepakat. Dan itu bukan sepakat berarti kita harus ini. Dan ini Firman Tuhan yang berdasarkan Firman Tuhan. Ya, bukan kesepakatan kita. Walaupun kita sepakat baru yang salah kan tidak bagus. Begitu maksudnya. Iya. Jadi Pak Master, jadi Firman itu adalah Tuhan sendiri. Karena Firman Allah adalah Tuhan itu sendiri, yang keluar dari Allah itu sendiri, dan Allah itu adalah Roh. Makanya kalau kita dibaptis, ya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan satu yang esa begitu. Satu. Oke. Mungkin bisa kita menyanyi nih, aduh, daripada Bang Loading tidur. bisa kita isi dengan menyanyi dulu. Jangan dulu, ini Tuhan belum selesai sudah menyanyi. Gampang Ya kan, menyanyi. ini kan sama dengan iklan. Jadi Sabar. Kita sebelum fokus. lanjut, Coba kita tanya dulu, Pak Master sudah mengerti tadi. Yesus lah Tuhan, Yesus pun yang manusia. Dua-dua semua dia. Mengerti? Oke, paham sudah paham sudah. Oke, dia sudah paham paham. dia pingin dengar nyanyian lagu begitu. Ya sabar, lagu ini terakhir baru menyanyi, ini terakhir. Oke, menurut Pak Master Teologi, siapa Tuhannya Bunda Maria? Yesus. Yesus. Siapa anaknya Bunda Maria? Yesus. Berarti anakku Tuhanku. Gitu. Ya, bisa begitu katanya. Begitu Pak? begitu. Iya. Nggak ada masalah. Iya. Berarti Itu karya waktu- Tuhan. Oke, Itu baik. ada namanya karya Tuhan yang tidak terselami oleh otak manusia. Oke, baik, Nggak ada baik, masalah. baik. Saya sepakat. Ya. Oke, saya sepakat karena itu keimanan. Sekarang kita beralih ke firman. Coba baca Lukas 2 nomor 11. Enggak, jangan tunggu dulu. Sudah sepakat nggak ini yang tadi nih? Ya, Yohanes 1 ayat 14. Sudah sepakat. Makanya Sudah kita sepakat. Jadi kalau jangan dulu pindah kalau tidak sepakat. sudah sepakat Sudah tadi. sepakat. Coba baca Lukas 2 Artinya nomor bahwa 11. kita simpulkan bahwa firman yang menjadi manusia di sini adalah Yesus sendiri yang adalah Tuhan itu sendiri. Oke, baik. Berarti Tuhannya Nah, Bunda sekarang Maria. ayat berapa lagi? Ayat berarti Tuhan Bunda Maria anaknya sendiri. Coba baca Lukas Tunggu dulu, 2. ayat berapa tadi? Yang tadi yang disuruh. Dulu. Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Kita belajar ini ya. Iya. Lukas. Ini namanya kalau kita di sini namanya penelaahan Alkitab. Iya, Ditelaah. Ya. Lukas 2 ayat 11. Aku bacakan ya. Yo. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat
yaitu Kristus, koma Tuhan, koma di kota Daud. Oke, saya tanya sama Bapak Mister. Bapak Mister, yang lahir itu Tuhan apa manusia? Yang ditanya sama master atau mister? Master teologi. Pak Oh, Master, yang lahir itu Tuhan apa manusia? Lahir itu bukan Tuhan sih ya. Berarti Tuhan Manusia. Pak Master pernah jadi bayi. Ya bisa jadi. Oh, bisa jadi kan? Kok, aduh, bagaimana Pak Mister? Aduh, kok bisa jadi? Coba luruskan Ya. dulu, luruskan dulu. Iya, Bagaimana? artinya begini, Kalau- artinya Pak Master ini agak bingung sedikit mengenai itu. Dan ini kan karya Allah. Saya bilang tadi itu kan karya Allah. Karya. Ya. Kalau jangan kita pisahkan antara ketuhanan Yesus dengan kemanusiaannya. Jadi kalau misalnya dibilang dia lahir, berarti tidak ada Tuhannya. Itu kan menunggal dia. Tetap tiap kan di sini disebutkan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu juru selamat tentang dosa, Berarti yaitu iya, Kristus, Tuhan di kota Daud. berarti bayi dong. Berarti Tuhan ada bayinya dong. Pernah Iya, nggak ada di-X-ray. masalah. Tuhan bisa. Tuhan menjadi bayi itu tidak ada masalah. Sedangkan kalau misalnya katakanlah, ya ini kan sudah peristiwa yang terjadi, ya, nggak bisa lagi kita putar-putar. Dan itu fakta, ya. Ya. Dan ketika Fakta Bang Lading. bayi ini Bang lahir, Lading. ya, ketika ini bayi ini lahir, itu ahli perbintangan dari timur melihat ada bintangnya, orang Majus. Berarti Pak, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Ya. Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Ya. Tuhan. Nggak ada masalah, nggak ada masalah itu. Memang Itu tidak ada masalah, tidak yang ada masalah yang- ini di otak kita. Mungkin bagi kita pikiran kita begitu. Mungkin Coba pikiran kita Yesus, begitu. nyanyi. Bagaimana itu Pak Mister? Jadi Pak begini, ketika Yesus itu lahir, Nyanyi ada kan bayi, dia berupa bayi. bagimu. Datanglah orang Majus. Apa kata orang Majus? Kami akan datang menyembah dia. Kan kalau dia sebagai manusia tidak mungkin dia mau menyembah dia. Orang Majus itu datang menyembah dia. Dia Berarti membawa kalau- kemenyan. Kalau Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Itu kan hubungan relasi dengan Bapaknya. Kemudian berarti mengajarkan Yesus kami punya tentang pengajaran tentang berdoa. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa kan di dalam Ya, nama jadi- Yesus. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa. Iya, berdoa kepada Bapa. Berarti Itu Tuhan menandakan berdoa bahwa kepada ada Tuhan. hubungan antara anak dengan Bapa, begitu. Iya, berarti poinnya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada masalah. Kan dia pribadinya Nyanyi. Yesus. Sudah nyanyi. Sekarang saya nyanyi toh. Iya, nyanyi, Ki. Nyanyi cepat, silakan nyanyi. Berarti saya ambil dulu gitarku nah. Iya, ambil maki gitar, ambil. Open cam kalau mau nyanyi. Cepat nyanyi. Susah kalau jemaat begini, jangan kasih semua. Kita mesti terapi. Lama. Diam Ku dulu Pak Pendeta. cari-cari. Kau generasi saja salah, apalagi menyanyi. Jadi saya nyanyikan ini. Yang saya nyanyikan ini adalah ayat Alkitab. Iya, silakan. Langsung poinnya saja, ndak usah kata-kata apa. Tidak kan harus ada intronya. Coba buka Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Iya, oke, silakan nyanyi. Silakan. Itu yang saya lakukan. Yohanes siap. 10 ayat 28 sampai ayat 30. Itu lagunya. Kenapa tidak bikin lagu dinyanyi di apa Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3 padahal naskahnya bagus. Ini kan penguatan. Kita ini memberikan penguatan kepada diri sendiri. Coba kita mipale apa tindis aminor. Kalau aminor lain juga. Coba tes aminor dulu, tes dulu aminor. Cering. Baru C, langsung masuk C.
Coba carikan nada ini. Ingin ku menangis. Lanjut. Oke, ulang. Ya. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang di kayu salib. Benar tidak? Bagus tidak? Lagunya Kayaknya bagus. kok nggak pas. Begini. Iya, Oke, nada itu. saya lanjut yang tadi ya. Saya lanjut yang tadi. Buka Sabar. dulu Yohanes 10 ayat 28. Kasih dulu host satu lagu. Tenda biru tahu? Tenda biru. Janganlah, kita ini kan yang menciptakan lagu, artinya kita ingin memperdengarkan. Ini lagu ciptaan saya karena cinta saya kepada Yesus, makanya saya ciptakan lagu ini. Tidak mau kita dengar. Kan saya kan sudah dikasih kesempatan untuk Oh membawakan lagu iya, saya. nyanyi ya. Silakan nyanyi. Dan ini ciptaan saya sendiri. Oke, begitu. silakan. Biar Bang Ladi. Iya. Buka. Mana suara? Bagus lagunya nih. Bagus lagi. Ih. Mantap lagunya ini. Wih. Luar biasa, mantapnya. Pakai handset bagus ini. Kalau kita dengar pakai handset bagus ini. Iya. Iya, asik. Dia punya lirik ini. Puji Tuhan. Pintar ya, pintar Bapak ini, teman-teman semua pintar. Bapak ini dia cipta lagu loh, pintar sekali. Bagus sekali. Iya. Bagus. Suaranya hilang. Mantap. Fokus Pak, fokus nyanyi. Iya. Nanti teman-teman buka Kejadian 6 nomor 6 ya. Bagus itu juga. Naskah bagus. Asik. Mantap. Luar biasa. Iya, kasih keluar semuanya. Sekalian nyawa-nyawa, Pak. Asik. Luar biasa. Asik. Terhibur mereka di bawah, mantap, Pak. Oke, mantap sekali, Pak. Ya. Jangan di-mute, dibuka. Wih, itu Bapak cipta sendiri lagu itu. Bapak cipta Ya. sendiri. Ya, berkat bimbingan Roh Kudus. Berkat bimbingan, tapi naskahnya bagus ya. Bisa Bapak atur begitu ya. Dia punya naskah itu ya. Bukan naskahnya bagus, memang firman Tuhan. Tadi kan saya bilang Yohanes 10 ayat 28 Iya sampai 30. betul sudah firman Tuhan. Tetapi dia punya nada itu pas, dia punya musik pas, dia punya suara. Bapak punya suara juga, Pak. Memang Bapak penyanyi. Ya. Ya penyanyi lah, penyanyi Kalau lokal. Kalau lagu saya dulu itu begini Pak, yang saya karang kan, ini kan PST, Ya. PST ini peneliti sekolah teologi. Saya ini lama di Vatikan. JMC Oh, gitu itu ya. jangan modal Bagaimana congol. lagunya? Iya sabar. Ini JMC ini
saya 3 tahun di Golgota. Jadi lagunya begini, waktu kita jalan-jalan Golgota itu kan Bukit Tengkorak kan, tempat penyaliban. Nah, jadi saya merubah satu lagu. Saya pemain gitar juga, jadi saya nyanyi begini. Tak sengaja lewat depan Golgota, ku melihat ada tiang salib, dihiasi indahnya mayat Yesus. Hati bertanya, perbuatan siapa? Terus, tak percaya, tapi ini terjadi. Ku bersanding, duduk di kayu salib. Air mata jatuh tak tertahan. Kau hianati ajaran suciku ini. Dia Mas Sore. Tanpa Pilatus diriku tak ditangkap, tanpa Herodes diriku tak ditombak, tanpa Sibilis diriku tak dijual. Salah Maki. Aduh, bagaimana pemain musik? Salah itu nadanya. Oh, salah nadanya. Nah, soalnya doubling. Coba ikut suara saya. Padahal suara saya bagus loh. Gitarmu itu yang tidak bagus itu, Bang. Gitar Males mahal itu. ini. Mahal. Yang aku bilang tidak bagus. Iya, dengar begini. Nah, dia punya ref begini. Dia punya ref itu tanpa Pilatus diriku tak ditangkap, tanpa Herodes diriku tak ditombak, tanpa Sibilis diriku tak disalib, tanpa berdosa dosanya Oten Longor. Ku tak percaya dirimu tega salibkan aku dengan cara terkutuk. Itu kan merujuk kepada Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Betul itu. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman itu selalu benar. Iya, firman Tuhan tidak salah. Yang salah itu Bapak yang menarasikan firman Tuhan. Coba Bapak masuk A minor. Coba Bapak masuk A minor. Nah, A minor, coba A minor. Saya yang menyanyi maksudnya. Tidak usah, jangan menyanyi, jangan Maki menyanyi ya. Saya dulu. Bang Loding, aku pamit dulu ya, mau pergi dulu. Tuh, gara-gara Bapak menyanyi dia pamit itu kan. Gara-gara Bapak menyanyi itu. Coba Bapak bisa rangkai kata-kata, bisa ndak kita kasih Bapak punya jangan nyanyian yang bukan tidak nyanyian benar. yang lain. Maksudnya ini yang firman Tuhan. Coba Bapak rangkai firman Tuhan, jadikan musik yang di Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Coba tes. Itu harus dirancang, didesain dulu, bukan langsung Coba dinyanyikan. baca dulu firmannya. Didesain dulu. Baca dulu firmannya. Artinya kan tadi saya sudah nyanyikan di Yohanes 10 ayat 28 sampai 30 itu clear kan? Clear toh? Iya, itu clear. Ini yang saya minta. Coba Bapak baca dulu Yeskiel. Jadi Yesus 23 itu nomor 1. memberikan hidup yang kekal. Ya. Iya. Itu jaminannya, itu jaminan keselamatan. Iya, dengar dulu. Yang saya mintakan, coba Bapak tes baca dulu Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Bisa ndak Bapak rangkai itu?
Baca dulu. Belum mau Itu baca. kalau kita menciptakan sebuah lagu, itu kita harus minta bimbingan dari Roh Kudus. Tidak mungkin langsung tiba-tiba begitu, nggak bisa. Iya, Bapak sudah baca itu apa belum firman Tuhan yang itu Bapak sudah baca? Semua Alkitab ini saya sudah baca. Hanya Apa kan bunyinya? yang di, Oke, apa yang bunyinya di- Yeskiel? yang, Apa bunyinya yang Yeskiel ditunjuk, 23 nomor? yang ditunjuk ayat-ayat begitu. Ini kan kita kan lompat-lompat, nggak boleh itu. Kita kan Tidak. berfokus kepada Iya, Tuhan betul. Yesus tadi. Kenapa Bapak Apakah tidak mau Yesus baca? itu Tuhan atau tidak? Kan kita tadi sudah sepakat Yesus itu Tuhan. Oke, kita sepakat. Ya. Terus kenapa Bapak tidak baca Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3? Siapa tahu bisa Saya jadi lagu. baca. Coba bacakan di situ ayatnya. Bacakan coba. Buka Soalnya saya pegang sama-sama kita gitar di ini. situ. Ayo buka Saya pegang sama-sama gitar kita di situ. masalahnya. Bapak, ini firman Tuhan. Kenapa Bapak tidak mau buka? Buka sama-sama. Kita buka Saya sama-sama. buka, maksudnya saya ada pegang gitar. Kasih taruh. Lebih pegang, lebih bagus pegang mana? Pegang Bibel apa pegang gitar? Dua-duanya lah, karena itu kan gitar Nah, itu kan itu. peralatan. Coba Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3 itu bagus itu. Saya cari-cari nadanya itu. Coba. Yeskiel. Kenapa Bapak itu tarik turun? Katanya Bapak nyanyi tidak apa sesuai dengan apa musik, padahal dia punya telinga yang tidak sesuai musik. Yeskiel Yeskiel berapa? 23 nomor 1 sampai 3. Yeskiel 23. Jadi ini Yeskiel 23 ayat 1 sampai 3. ya. Judulnya kakak beradik Ohola dan Oholiba. Ya, coba baca. Oholiha ini atau Oholiba ya? Oholiba ya. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada dua perempuan anak dari satu ibu. Jadi dua perempuan ini anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa Apa itu? mudanya. Baca apa itu? Di sana susunya dijama-jama baca dan apa itu, dada Pak? keturunannya dipegang-pegang. Iya, Apa yang kita baca? Apa yang kita baca itu? iya firman Tuhan. Kok bersunat susu dipegang? Iya, ini kan bicara fakta. Boleh berarti boleh Jadi susu dipegang. Alkitab itu dia bicara fakta supaya apa? Supaya kita tidak ikuti begitu. Ini kan menandakan fakta yang terjadi yang ada di sana itu. Tapi itu Jadi kan mereka dia pegang, berdua ini dia bersundal di Mesir iya. dan itu diceritakan. Jadi Alkitab tidak boleh misalnya karena bersundal tidak boleh ditulis, tidak boleh begitu. Jadi dia Tapi itu- menceritakan semua yang terjadi begitu. Coba dia dipegang apa? Dia dipegang apa? Nah, kenapakah kita terlalu merinci begitu? Tidak boleh itu. Jadi yang penting bahwa Katanya tadi firman yang Tuhan. penting bahwa di sini memang terjadi itu fakta yang diceritakan begitu. Tidak usah Katanya kita tadi terlalu firman Tuhan. punya otak selangkangan, nggak boleh, tidak bagus itu. Kenapa Bapak emosi katanya firman Tuhan? Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Jadi ini bersaudara ini Ohola dengan Oholiba. Nah, mereka kenapa itu bersaudara? Kenapa mereka? Ya, mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki. Dan Belum lewat. perempuan. Bapak tidak baca baik-baik. Aduh, kenapa tidak baca baik-baik? Datanglah firman Tuhan. Ya, Ada dua Kepadaku. orang perempuan. Mereka sedang berapa? ya, Berapa? mereka bersundal Bersundal di sana susunya di apa? di Mesir. Di Mesir ini kejadiannya. Iya, di sana mereka di apa-apa itu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Ini memang cerita yang sebenarnya. Iya, maksudnya saya Yang tanya tidak di apa yang mereka tidak perlu, kalau menurut kalian kan harus disembunyikan, tidak boleh. Ini kan supaya mengajarkan kepada kita Iya, di tentang sana kebenaran
jangan kita ikuti begitu. Ya, di sana Nggak mereka boleh kita kenapa ikuti. Iya, mereka kenapa di sana? Ya bersundal, namanya juga di apa? bersundal. Ya, caranya Kalau bagaimana? Coba baca. Baca Ya selanjutnya. kan loading sendiri tahu kalau misalnya masuk ke rumah orang bersundal bagaimana caranya. Kan kita harus begitu juga. Nah, bagaimana caranya kalau kamu masuk di rumah orang bersundal? Kenapa Apa saya masuk tujuannya ke ke situ? sana? Saya kan Apa punya tujuannya rumah. ke sana? Nah, Saya seperti tidak ke itu sana. dikembalikan seperti itu begitu. Kan saya tidak ke sana. Iya, artinya begini. Artinya kalau kamu masuk di rumah orang bersundal dan memang dia memang menyiapkan dirinya untuk bersundal dan tujuannya kita menuju ke sana untuk bersundal, kan kita saya pasti tidak- menjama-jama kan Saya- begitu. saya tidak ke Itulah sana. inilah kejadian yang terjadi yang sesungguhnya. Nah, Iya, kenapa tapi kita kenapa harus dicerita? Dia di apa? Dipegang-pegang apa itu? Coba, Bapak ya baca. memang Apa yang kejadiannya dipegang? seperti itu. Jadi Iya, tapi tidak yang boleh kita dipegang apa? sembunyi. Jadi kan masuk pikiran kalian karena ini tidak boleh diceritakan. Tidak Bukan yang boleh, harus dipegang diceritakan. Apanya Karena ini yang dipegang? fakta. Fakta yang Apanya terjadi jadi harus diceritakan begitu. Iya, yang saya tanyakan apanya yang dipegang itu. Banyaklah semuanya tergantung keinginannya Bapak. Apa yang mau dipegang kan begitu. Oh berarti itu ala Bapak. Enggak, Bapak maksudnya Bapak kamu. Gitu. Maksudnya itu kenapa kalau ada Nah, ditanya tergantung bisa- apa yang Anda inginkan, pegang-pegang terserah lah, Oke. pegang apa Kalau yang. Tapi seandainya- yang dicatat di sini Oke. adalah hal yang fakta dan benar Ya, terjadi. kalau seandainya anak Anda yang baca itu bagaimana? Nggak ada masalah kan nanti kan dibimbing. Kalau Dia ditanya- dibimbing. kalau dia ditanya, dibimbing Bapak, iya. dalam roh dan kebenaran. Begitu Oke, tiba-tiba semua. dia tanya misalnya dia tanya, Bapak, bagaimana cara pegang susu yang terbaik? Semuanya itu memang kalau kita berpikir bahwa bagaimana, tapi kalau sudah dibimbing oleh Roh Kudus pasti ada solusinya. Iya, tapi kan ditanya kalau dipegang susunya di jama-jama. Ada solusinya. Ketika kita dibimbing oleh Roh Kudus, pikiran kita tidak pikiran Iya, selangkangan. coba. Nah, Coba. pikiran kita betul-betul pikiran Sabar. yang ilahi Coba, begitu. Iya, Jadi, dengar ki dulu. Iya. Dengar ki dulu, sabar. Jangan maki emosi. Di situ kan ada susunya di apa? Coba jujur. Kita butuh kejujuran. Ya, katakannya. Susunya di apa? nah, tergantung dari pemesan. Susunya mau di apa? Pemesan. Begitu. Jadi tergantung selera masing-masing lah begitu. Tapi yang diceritakan di sini adalah fakta dan itu Itu, benar-benar sabar. terjadi. Itu Jadi, dia itu jadi yang banyak dibunuh orang, oleh Roh Kudus. jadi apa banyak Roh orang Kudus? ingin mencari kelemahan Alkitab dengan membaca hal-hal seperti ini. Nah, itu karena apa? Karena tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Begitu. Kan kita kan mau membaca Alkitab untuk mencari kebenaran Oke. yang sejati. Apakah Anda sudah dibimbing oleh Roh Kudus? Ini saya mau serius. Iya, saya dibimbing oleh Roh Kudus. Oke. Bisakah Kenapa Anda saya menjelaskan? dibimbing oleh Oke, Roh Kudus? Sabar. Tunggu dulu saya jawab. Kenapa saya dibimbing oleh Roh Kudus? Buktinya tadi saya menciptakan lagu. Oke, sabar. Bukan masalah lagu. Ini masalah pegang-pegang ini. Itu salah satu. Iya, salah satu itu. Ini yang salah kedua ini. Itu tadi satu yang salah. Ini yang kedua yang salah. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda dibimbing oleh Roh Kudus, coba Anda jelaskan Yeskiel nomor 1 sampai 20. Kenapa ceritanya begitu dan apa maksudnya? Coba dibaca. Coba jelaskan. Saya dengar. Saya Apa dengar tadi? sekarang. Apa? Yeskiel 23 nomor 1 sampai 20. Coba Anda baca, saya dengar. Coba. Dibimbing oleh Roh Kudus. Enggak, saya kan bilang tadi, di sini ayat 5 ya, kayak ayat 4 kan kita sudah baca tadi. Coba Dan baca Ohola ulang, berzina. Dia berzina. Ohola ini berzina. Nah. Sedangkan aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan perang. Berpakaian kain ungu, tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda-pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Kepada siapa ia birahi dan dengan berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang dan dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Bapak,
Ya, apanya yang salah di sini? Apanya yang salah? Tidak rasa gimana? Enggak apa-apa. Alkitab itu mengungkap fakta, ya, supaya kita tidak ikuti. Itu kalau misalnya kau hanya padahal dalam kelakuan sama seperti ini, Oke, kalau kan saya begitu. tunjukkan ayat bahwa dia mengajak bagaimana? Maksudnya mengajak apa? Dia mengajak untuk bersundal. Siapa yang mengajak untuk bersundal? Ada di Alkitab itu yang tertulis. Mm-mm. Saya tunjukkan kalau marilah kita Enggak, menguasai. maksudnya Oke. di maksudnya dalam ini sudah Alkitab- clear ini. Iya sudah clear tapi ini, kalau- Yesaya oke, 23. Oke, sudah clear. Tapi di dalam Alkitab dikatakan begini. Jadi marilah kita maksudnya ini Yesaya 23 adalah Oke. fakta yang dituliskan Oke, fakta yang tentang dituliskan, baik. persinahan ya, persinahan. Oke, baik. Ya. Kenapa di Alkitab mengajak selingkuh? Dan yang di mana? Ayat mana? Amsal 7:18. Amsal. Kita bahas Amsal 7 Amsal 7. nomor Mazmur, habis 18 sampai Mazmur, 19. Amsal, ya. Habis Mazmur Amsal. Kenapa diajak selingkuh? Coba Anda 7. tanggung jawab. Jadi semua tadi itu sudah clear ya, tidak ada yang tidak clear. Iya, kenapa Amsal diajak 7. selingkuh yang saya tanyakan? Amsal 7 ayat Amsal 7 ayat 18 sampai 19. ayat 18. Ayat 17 sampai 18. 18. Oke. Jadi ini judul perikopnya adalah nasihat tentang persinahan. Jadi itu judulnya ya. Ya. Jadi Amsal di sini memberikan nasihat tentang persinahan. Oke, silakan baca. Nah, Kenapa dia oke, memanggil? kita baca. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Iya, betul. Ya, Betul. marilah. Berarti dia panggil atau tidak? Marilah. Iya, dia panggil. Sama Kalau dia panggil Bapak, kalau dia panggil Anda mau tidak? begini ceritanya. Kita lihat ceritanya lagi ya. Oke, Ketika Yusuf waktu di Mesir, kan dia Amsal digoda bukan oleh Yusuf. Amsal. Tunggu dulu. Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Nah, apakah Yusuf mau? Kan Ya udah tahu, begitu. tanya Itu sama kan Yusuf. Kenapa tanya sama saya? itu artinya kan dia tidak mau dia. Kalau ini lain juga ini, dia mau dia ini. Dia menggoda suami orang, kan Oh, begitu. kalau Yusuf tidak mau, kalau yang itu dia mau. Dia mau. Berarti Bapak ada Karena di di situ. sini makanya dikasih nasihat buat kita. Jadi di sini ada ceritanya supaya kita dikasih nasihat tentang persinahan. Jangan kamu melakukan seperti itu. Kalau dia panggil Bapak, Bapak mau tidak? Saya seperti Yusuf. Oh iya. Ya. Oke Bapak. Bapak saya izin kita Mipale tinggal di mana? Di Makassar Ki? Apa di mana? Ya, saya di Kendari. Oh Kendari. Nanti Ya. apa kita Ada anggota? Iya, begini nanti saya follow, nanti kirim nomor tak. Soalnya saya mau rencana ke Kendari. Oke deh, boleh. Kita ngopi-ngopi di Kendari, oke? Boleh. Oke. Iya, saya mau rungkat dulu karena kita ada mau Oh keluar iya. sebentar. Atau saya menyanyi dulu sebuah lagu lagi. Jangan nanti menyanyi nanti sebentar Ki. Ki menyanyi satu album, satu perikop boleh. Ya. Nanti satu Oke, perikop sip, kalau mau sip. menyanyi. Oke, siap Pak. Ya, Saya izin sip. follow. Jangan lupa Oke, DM. sama-sama. Oke. Oke Yang deh. penting Bapak, kalau dia ajak Bapak mau tidak? Jujur. Ya. Amin. Kalau dia ajak Bapak mau tidak? Mau diajak mana? Marilah kita memuaskan berahi. Kalau dia ajak, Saya seperti Yusuf. Iya. Konsisten tuh. Bateraiku lemah. Oke? kenapa tiba-tiba? Katanya tadi mau nyanyi satu lagu, kok tiba-tiba cepat sekali baterai Iya, lemah? ada peringatan, baterai lemah. Tinggal Oke. satu. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Oke. Ya. Yo, selamat ya. Shalom. Ya. Siap, salam.
Astaga.